Ibu guru kelas dan guru mata pelajaran. Alhamdulillah ini yang kedua kali ya saya maju tadi untuk pembukaan. Nah kali ini sekilas saya akan menyampaikan tentang kebijakan pemerintah tentang pelestarian budaya Banyumas dan bahasa Jawa di sekolah dasar. Mungkin tadi sekilas sudah disampaikan oleh narasumber yang dari para guru dan kepala sekolah, tapi ini sekilas saja, saya kira nanti sebentar juga selesai, jadi tidak perlu khawatir tidak sampai maghrib. Ya semoga jangan mau lipat ya, jangan mau lipat, yang penting semua bisa terselesaikan ya. Ini cara PowerPoint-nya cara dibuat cara. Nih yang penting panjenengan itu bisa mengetahui tentang kebijakan pemerintah yang terkait tentang pelestarian budaya lokal. Sebab disinyalir sekarang itu apa ya, budaya lokal yang ada di wilayah kita itu seperti asing di negeri sendiri. Anak-anak sekarang tidak merespon kalau disuruh apa ya, menyanyi saja, menyanyi yang dari budaya Banyumas Jawa itu tidak merespon. Karena apa? Mereka sudah tidak bisa melestarikan budaya lokal. Makanya kalau disuruh nyanyi mocopak tidak bisa. Apalagi muridnya, gurunya biara bisa, ya kan? Gurunya banyak yang tidak tahu. Nah, rupa-rupanya sekarang itu kita pemerintah Banyumas khususnya itu kita akan mengembangkan budaya lokal yang dimiliki, sehingga nanti kita bisa memahami ini. Kemudian kita sebagai guru itu meningkatkan perannya ya dalam penguatan karakter berbasis budaya Banyumas. Jadi nanti atau mungkin tadi sudah ya tentang budaya Banyumas, bukunya kayak apa, itu benar-benar gurunya dulu yang harus tahu. Jangan sampai guru menyampaikan karena memang tidak tahu, itu tidak boleh ya. Jadi gurunya dulu yang harus menguasai. Karakter berbasis budaya Banyumas kadang-kadang yang ini ya, yang kamus bahasa Jawa, kalau kamus bahasa Jawa Banyumas itu kadang-kadang penjenengan tidak memakainya. Padahal sekarang itu sedang dicari kamus budaya Banyumas. Oleh karena itu kalau jenengan punya kata-kata yang aneh yang di Banyumas itu ada, tapi belum masuk kamus Jawa Banyumas, silakan usulkan melalui papan kita ya boleh. Setiap hari itu harus ada beberapa kata yang masuk untuk perbendaharaan. Contohnya mungkin di sini siapa ya yang ini Banyumas tapi ini daerah lain tidak ada. Kayak mungkin apa ya? Masalah ngengkrek, ada yang ngengkrek, ada ya. Apa? Ngetibi itu anamis kita bisa. Apalagi coba? Iloken ya. Iloken itu apa? Iloken itu bisa dimasukkan. Jadi sekarang itu orang Banyumas sedang menggali kata-kata Banyumas asli nanti supaya dimasukkan ke kamus budaya Banyumas. Itu yang di aplikasi sudah ada itu caranya dengan menggunakan quiz. Kemarin sudah diajari apa tadi ya? Apa tadi? Tadi kan ada quiz itu ya. Nah itu salah satunya. Kemudian guru perlu menyelaraskan kurikulum dengan muatan lokal bahasa Jawa. Karena kita Jawanya Jawa Banyumas, beda dengan Solo. Kalau dengan supaya bahasanya bahasa Solo, kayaknya malah tidak mau karena sulit ya. Coba dengan pandangan dikasih caranya bahasa halus kayak bahasa Solo, orang jadi orang lah bahaya. Oh Banyumas bahaya, orang saya isin. Aku kan di pelatih Semarang kali kali dibuyur apa?
Orang apa ini baru jadi terus gino, gonji, orang aku biasa baik. Jadi nanti mereka pada belum pernah kita ya ngomong kayak mantep ya gitu. Katanya kalau saya bisa itu mantep gitu. Jadi memang di biarkan. Jadi lokal bahasa Jawa kita, bahasa Jawa Banyumas itu memang sedang dikembangkan. Ini diselaraskan dengan kurikulum. Jadi kurikulum Jawa tapi Jawa Banyumas. Mengapa perlu seperti ini? Karena ini yang pertama keanekaragaman budaya itu sebagai identitas nasional. Ya, kita tahu negara kita itu multi suku, multi budaya, multi apa ya? Multi suku, multi budaya, kepercayaan dan sebagainya. Banyak banget ya. Multi tradisi, multi banyak banget itu multi sehingga benar-benar keanekaragaman itu karena kita dari bahasa dari Banyumas kita punya identitas tersendiri. Yang identitas itu merupakan bagian dari nasional. Berikutnya perlu penguatan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Sekarang kita sudah tahu ya, budaya kita sekarang luar biasa, tetapi kita perlu penguatan budaya lokalnya. Dari segi budaya makanan sudah jelas ya. Dari segi budaya makanan itu jelas. Wong sini panganan ondol baru pada doyan orang. Ora. Karena saya kuno ya. Sini jadinya berapa malingnya. Sini orang doyan lah. Bisa orang doyan. Wong desa sini beda. Dan itu terus omongan inyong ini harus masuk di bahasa Jawa Banyumas. Itu enggak apa lah kayak sarung tiga itu memang Jawa sekarang sedang dikeluarkan kembali kata-kata inyong. Inyong sudah masuk. Kata inyong apa? Rika inyong itu sudah nanti kamus bahasa Jawa Banyumas. Itu jadi yang budaya lokal termasuk lokal bahasanya, lokal makanannya itu sekarang lagi dikembangkan kembali. Oleh karena itu kalau sekarang di Pulau Budaya mungkin ada yang membuat makanan dari bahan ketela, ada ya yang gitu. Nah itu monggo dikembangkan. Bocah kan ngerti odol maning, terus apa lagi sekarang? Lemet, terus apa lagi ya? Cingking siapa? Bukan orang ngerti. Sudah kita cingking dia cingking. Apa yang cingking? Nah kan memang ada itu sudah terjawab supaya nanti masuk menjadi bahasa. Jadi kosakata bahasa itu munculnya dari masyarakat munculnya. Orang bisa menteni begitu bahasanya apa? Dari kita anak cingking, omongan cingking artinya apa? Disebutkan kan cingking itu makanan yang berbuah apa gitu. Dari Simon, dari sana dari oh ini mana cingking. Mungkin ada bahasa Indonesianya apa yang jadi tahu itu. Itu jadi wong anak saya saja dua, yang satu itu modern, yang satu kuno. Yang kuno yang anak pertama, si kedua itu jangan orang ngerti apa-apa. Karena apa? Karena memang dari nyoli menalna itu seperti itu. Zaman dulu karena yang pertama lahiran tahun 90, yang kedua lahiran tahun 2001. Kacak 11 tahun ternyata beda sekali karakternya, kesukaannya. Iya beda, makanan juga beda. Bahasanya apa ya? Kecombrang. Si gemen ngerti, si bocah ini orang ngerti kecombrang. Yang 2001 itu pawon orang ngerti. Orang ngerti pawon, jangan orang ngerti pawon. Barang ya kata dua yang kayak sekarang sini disuntik itu jenis pawon orang ngerti. Jadi si anak kedua tidak tahu. Saya pernah cerita ngertinya kacang tanah belum kelas 5. Aku nih munggah bawang kayak anak wong peningkaban duduk kacang tanah kayak brul terus mandut pak mandut brul sih. Ini kacang tanah nih jero lemah. Disebut kacang tanah. Enggak, ini kacang tanah aku mau ini paling gandil kan. Ini kelas 5 SD lebih ngerti karena apa itu lokalnya yang tidak dikenalkan oleh anak.
itu jadi salah banget. Saya yang merasa salah. Bab kawit lahir urung tau mari kebon, kawit lahir urung tau mari sawah, tekan sprene. Siki wis 30 tahun lho mari kebon temen sawah. Jadi beda anak desa tapi dadine kaya ini kota. Itu karena tidak kenalkan budaya lokal. Oleh karena itu Bapak Ibu, anak-anak kita jangan sampai seperti itu yang anak-anak SD. Monggo lah anak ondol dewe ngerti ini ondol, ini apa combro, ini apa lagi? Google, ini apa lagi tuh? Iya pernah lah, wong gorengan tempe beang sing garengnya gorengan tempe itu menggowan sejen kan? Itu ada yang kering sekali keripik gitu. Itu dikenalkan. Budaya Banyumas dan bahasa Jawa sebagai muatan lokal yang memperkuat karakter siswa. Ya, karakter mereka seperti apa? Kalau tidak tahu sama sekali Banyumasnya kayak apa, ya kita jadi asing. Oleh karena itu anak-anak kita supaya tidak asing, maka sekarang ada mata pelajaran budaya Banyumas dan bahasa Jawa. Bahasa Jawanya kita gunakan bahasa Jawa yang bukunya itu bahasa Jawa yang terbitan guru-guru Banyumas ya Pak? Bukan? Oke, provinsi. Tapi yang Banyumas ini. Iya. Monggo itu dipelajari supaya nanti anak-anak mengenal. Saya kira untuk landasan buku Bapak Ibu orang perlu hafal tapi hanya tahu ya bahwa ini di pasal 32 negara menghormati dan memelihara bahasa daerah itu. Jadi kita hormati. Kemudian Permendikbud 79 2014 muatan lokal dalam kurikulum. Dalam hal ini muatan lokalnya adalah budaya Banyumas. Kemudian Perda Kabupaten Banyumas tentang pelestarian budaya lokal ada di sana. Kalau ingin lihat dengan klik saja di Google ya, pelestarian budaya lokal, insya Allah muncul itu. Pelestarian budaya lokal Kabupaten Banyumas, insya Allah di sana ada. Yang berikutnya surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang bahasa Jawa dan budaya lokal. Ini ada lagi ya tentang bahasa Jawa dan budaya lokal. Alhamdulillah kita hidup di Banyumas tidak murid-muridnya semua bahasa Jawa. Kemarin itu tahun kemarin saya akreditasi di Cilacap di Daya Luhur. Itu katanya ini bahasa Jawane orang itu diulang. Sebabnya apa? Sunda. Bahasanya Sunda kabeh. Padahal itu diulang baik. Diulang bahasa Sunda ya karena bahasa Jawane, bahasa Jawa itu Jawa Tengah itu kesulitan. Akhirnya kalau di sana ada guru asalnya dari Banyumas, dari Cilacap itu supaya ngajar bahasa Jawa. Karena memang anak-anak tidak tahu sama sekali. Kayak kita belajar bahasa Inggris lah. Ya di sana Sunda semuanya itu, medoknya juga Sunda. Alhamdulillah kita di Jawa Banyumas kan tidak ada yang Sunda, jadi kita mudah itu. Kemudian kebijakan terkait di sekolah, monggo mungkin sekolah memiliki mulok sendiri tambahan, itu juga sekarang kebijakan sekolah silakan. Tapi biasanya arah pada dengan sama dengan teman, akhirnya melu-melu. Kayak bahasa Inggris apa orang anak kafe, bu melu mulok sekolah. Kemudian penetapan bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib. Ya memang iya ya, jadi muatan lokal wajibnya bahasa Jawa, Bapak Ibu sudah tahu. Memang agak sulit ya. Saya dulu SPG, dulu itu kalau di sini mungkin lulusan SPG sudah tinggal beberapa guru ya. Saya dulu SPG waktu ujian, aku ndongak moga-moga aja mulang bahasa Jawa. Dilala lintingan bahasa Jawa. Madang stres. Itu judulnya menceritakan cara membuat tebu gitu ya. Karena bahasa aku kan udah mulai kelas 3. Untung si guru sing nunggoni wong Daya Luhur. Jadi ini piye? Ya nyung ngomong apa bener. Jadi ini nilainya ya apik. Bapak nyung ngomong kayak apa dan kan bahasanya harus bahasa Solo, bahasanya harus bagus. Dia malah nggak bisa kan?
Bijeninya pas bahasa Jawa ya nggih tok ya wis dadi gitu. Jadi alhamdulillah itu jadi ada keuntungannya karena penilainya tidak tahu. Mungkin kalau dinilai yang orang bahasa Jawa asli ya nilainya ya paling cukup tok, tidak baik ya. Tapi alhamdulillah jadi nilainya baik. Bahasa Jawa paling saya takuti waktu itu karena apa? Pengantarnya juga harus bagus. Dan Cilacap kalau daerah-daerah kota itu bahasanya bagus-bagus. Bahasa Jawanya kayak bahasa Solo itu. Jadi saya juga minder kalau bicara dengan guru-guru di sana. Tapi alhamdulillah karena kebetulan gurunya asal dari Dayaluhur, jadi tidak bisa bahasa Jawa tapi jarang. Tidak semuanya bisa. Jadi kami dalam menampil sudah tahu kan, oh itu alhamdulillah guru kelas 3-nya itu dilalah dari Dayaluhur. Jadi aku mah dan pede gitu. Ngomong kayak orang salah orang karena tidak tahu gitu. Alhamdulillah itu. Jadi penetapan bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib kita sudah tahu ya. Pengenalan budaya Banyumas melalui kegiatan ekstrakurikuler dan tematik. Budaya Banyumas bisa dikenalkan melalui ekstrakurikuler dan tematik. Kemarin itu ada yang cara membuat apa itu, ada makanan, ada barang karya apa itu yang dari Banyumas itu supaya dikenalkan. Monggo kalau tidak di pelajaran sulit masuk ke ekstrakurikuler atau tematik. Peringatan Hari Bahasa Jawa, Hari Jadi Banyumas. Hari Jadi Banyumas tanggal berapa Pak Bu? Tanggal berapa? Tanggal 22 Februari ganti ya. Ulang tahun kok ganti. Kan 6 April baru ngumuman kok jadi terus dari Februari, masa lahirnya ping-ping yo. Ternyata sejarah yang ditarik dulu itu masih keliru. Sehingga yang betul itu sejarah yang kedua, sehingga 22 April. Gurunya harus tahu dulu. Jajal ulang tahun Banyumas orang ngerti. Ya nanti kita kalau tidak tahu 222 ya. 2022 bulan 2 tahun 1000 berapa? 540 berapa ya? Kelalen gue. Coba itu diingat-ingat itu. Sekarang kan sudah ke 456 apa ya? Apa 46? Coba dihitung. Itu gurunya harus tahu dulu. Mau ditakoni orang saya. Orang itu takoni chat GPT ya kena jajal. Ini chat GPT Kang Wira. Tanggal berapa hari kelahiran Banyumas? 1579. Oh ini mundur. Ya. Hari jadi Banyumas. Oke. Nah sekarang kalau kegiatan praktik itu bisa antara lain nembang dolanan. Angel ya. Bocah nembang dolanan, seorang dilengno orang nembang. Anak-anak, ayo kita belajar tembang dolanan. Dolanan siapa? Orang dilengno orang apa mani? Mentor terus tembang lah, cuman gemen tuh sholat. Usah pada dilengna. Ketinggalan. Pidato bahasa Jawa ya kayak angel, nembang mocopat ya kayak angel. Padahal mengasihkan sekali kalau tembang mocopat, tembang dolanan itu sangat mengasihkan. Nih sekarang contohnya ya implementasi di SD. Misalnya pembelajaran bahasa Jawa seminggu sekali. Memang iya ya? Bahasa Jawa seminggu sekali. Berapa jam? 2 jam. Monggo dilakukan dengan baik. Aja. Iki bahasa Jawa iki mau matematik ya. Ibu esok kayak kue kok. Iya, Mbok. Akhirnya bahasa Jawane wis semetere habis, bahasa Jawa rokok juga bias. Karena apa? Go matematika, go IPA, go bahasa Indonesia, go IPS, IPAS itu anu asing ngomong dia tahu jadi guru kadangnya itu dulu seperti itu, tapi kan dulu tidak didengungkan seperti itu. Ya monggo lah, dong bahasa Jawa ya bahasa Jawa, dong olahraga ya olahraga, berolahraga mesti senang olahraga. Tapi bahasa Jawa kadang-kadang orang penting nih.
mari kita pentingkan ya. Sekarang bahasa Jawa kita pentingkan. Tema budaya lokal di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Monggo, mungkin hari ini itu tadi saya lihat di SMP 1 Haji Barang itu juga ada P5 hari ini. Hari ini ada P5. Orang tua supaya datang ketika anaknya tampil, wajib datang. Makanya tadi agak ramai di SMP 1. Kira-kira motifnya apa? Orang tua kok tidak akan datang ketika ada P5 di sekolah? Motifnya apa? Supaya apa? Supaya magang mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh anaknya di sekolah. Mungkin ada yang tampil nari, mungkin ada yang tampil baca puisi, ada yang apa, ada yang apa. Jadi orang tuanya tahu, ikut mendukung. Jangan sampai anak kegiatan apa-apa tapi orang tua sama sekali tidak merespon. Ini kurang bagus. Mestinya kalau ada kegiatan anak, orang tua harus tahu biar nanti menjadi apa ya? Jadi ikut membantu mengembangkan. Siapa tahu dia minat dinyanyi di tembang Jawa atau mungkin di tadi apa ya yang dari bahasa Jawa. Siapa tahu itu bisa muncul, mungkin pidatonya, mungkin kitoba, mungkin apa begitu. Nah, kita kerjasama dengan seniman lokal untuk mendukung praktek budaya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin kita dintek di Purwokerto di Dinas Pendidikan, itu juga kita mengenalkan budayawan kita Bapak Wanto Tirta. Suatu saat monggo panjenengan memanggil beliau. Saya kira tidak memakai tarif mahal-mahal lah, yang paling untuk transport begitu. Karena apa? Syukur sih jenengan bisa memberikan mereka apa, memberikan dia yang lebih ya. Ini untuk mendukung praktek budaya. Satu kali saja atau dua kali saja kenalkan ke anak-anak tentang guritan bahasa Jawa monggo yang tadi saya sampaikan pada waktu pembukaan. Sebab anak-anak sekarang kalau suruh nulis puisi mungkin males. Jajal siki guritan puisi bahasa Jawa lebih males maning, ya kan? Iya. Bonek dhewe kok malah keteken. Malah masih guru, Bu jajal kon latihan puisi. Lah aku ta jan ora nulis puisi. Kabeh wong kita yang nulis puisi, Pak Bu. Aja nganti ngendika guru kok ora nulis puisi. Kabeh bisa. Jajal dibagikan kertas. Kertas semen nambah kertas kabeh. Kok nulis puisi, saya yakin bisa semuanya. Yakin? Yakin bisa, aja ngomong orang bisa, pasti bisa. Muka masih di setorna kosong. Lah kita bingung apa sih? Ya wis gawe mbok. Aku nggak buat. Lah itu kosong kan berarti puisi judulnya kosong. Udah selesai. Udah punya puisi itu loh. Puisi itu kan suka-suka mereka, seni kan. Iya tanpa kata-kata kosong. Sudah selesai. Itu dari situ saja sudah disebut puisi. Makanya jangan sampai jenengan mengatakan bahwa aku tuh kayak puisi. Lah aku nulis kosong tok wis. Itu puisi. Itu jadi mulai dari seperti itu. Yang mudah-mudah, yang kira-kira anak itu tidak terbebani. Aja, anak-anak jajal gawe puisi sing apik, kalimat sing apik. Wong ngono dari sini gue. Lah, puisine dopoyoki ora gawe ora suwe. Itu angger jadi guru ya juga, tapi juga aja ngeluruhi. Sebab ngeluruhi itu tidak mengapresiasi. Ngeluruhi itu kur nambah minder anak, nambah beban anak. Sebab di sini apa ya brol bayanin, kecerdasannya brol pada robol. Sebab apa? Satu kali celaan ribuan bibit otak yang ada di sini brol ambrol. Ini jadi kita dukung mereka dengan berbagai upaya, caranya seperti apa. Kayak Granula, aku punya beberapa teman yang saya kenali itu ning matematik Pak Bu. Jajal mbok ning SD jenengan anak sing bocah kok alergi mari matematik, matematik orang mlebu. Ki jane karena apa? Karena wedi pelajaran matematik. Kuwi lho kan biang keladine bongkoten sekang sapa. Biasanya ki sekang guru utawa wong
Wong tua kadang-kadang awas ki dong matematik. Dia wong tuane pinter banget matematik. Anaknya kon sekolah ora teye. Awas matematik medek. Oh ngapa wis awas-awas. Ora teye ngoram kok mikir karena wis awas-awas dhisik. Itu orang tua, guru itu harus saling bersinergi. Jadi anggaran matematika apa yang gampang banget. Jadi itu doki singan gampang loh. Tujuannya apa? Kalau dituduhkan gampang, kok jadi bocah ini kene wis seneng bisik. Anak itu arahannya hatinya senang dulu. Insya Allah tidak seperti itu. Mari untuk praktek budaya itu juga seperti itu. Praktek budaya mungkin kalau tarian Jawa ada yang halus, ada yang kayak Banyumasan ya. Kalau Banyumasan tidak halus ya, ketukannya jelas kan. Contohnya apa ya? Tari ebeng. Apa? Capat cipit, ketukannya genah kan? Lengger, ketukannya genah. Tapi angger golek manis. Ya, tari golek manis, halus sekali. Anak-anak kadang-kadang lah urung apa-apa kayak ora mau kita gitu loh. Tapi pelan-pelan insya Allah bisa. Pada tahun 80 saya pernah bersama dengan kakaknya Bu Kusmiati ya, Pak Edi ya Bu. Pak Edi ngajari tentang dua tarian sekaligus, golek manis dan kuda-kuda. Kuda-kuda untuk laki-laki, golek manis untuk perempuan. Saya mengikuti, tapi alhamdulillah dua-duanya saya bisa semua. Golek manis juga bisa, kuda-kuda juga bisa. Sampai sekarang insya Allah masih bisa. Tadinya saya akan pesimis untuk golek manis karena halus sekali. Tapi lama-lama bisa itu. Kuda-kuda juga bisa, bahkan diajarkan ke anak itu bisa kuda-kuda. Kuda-kuda terus muncul lagi kuda mangsa, muncul lagi jaranan, ya kan yang laki-laki. Alhamdulillah tiga ini saya bisa semuanya. Padahal tadinya saya pesimis itu, tapi karena Pak Edi kakaknya Bu Kusmiati itu luar biasa dalam memberikan materinya, luar biasa optimis. Jadi kita juga ikut optimis. Ini praktek budaya yang luar biasa, ini memang harus dipraktekkan sungguh-sungguh. Terus kegiatan lomba berbahasa Jawa dan pentas seni budaya seni Banyumasan. Monggo Bapak Ibu kalau ada bulan bahasa, bulan apa bulan bahasa? Bulan apa? Oktober. Tiap-tiap sekolah mengadakan lomba kecil-kecilan, lomba bahasa. Mungkin pidato bahasa Jawa, mungkin nulis geguritan, mungkin membaca tulisan Jawa, begitu. Karena di situ bulan bahasa. Itu manfaatkan. Ini juga untuk kegiatan literasi, ini bisa. Terus bahasa Jawa dialek Banyumasan. Ya, ki madan kayang lucu dan madan sulit juga karena anak TK juga sekarang larinya ke bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa Banyumasan. Nah, ciri khasnya adalah ngapa. Intinya itu, ciri khasnya adalah ngapa. Contoh kosakata khas Banyumas. Kayak Miki ya, contoh khas Banyumas ke kosakatanya inyong, terusan Rika. Dicari saja ya di kamus bahasa Jawa. Perlunya pelestarian dialek lokal sebagai identitas budaya. Nih peran guru dan kepala sekolah menjadi teladan dalam penggunaan bahasa Jawa seperti tadi sampaikan. Ayo kita pulang, itu Pak Guru itu belum kondur karena yang karo bahasa Jawa. Ya Pak Guru belum dereng kondur aja. Ayo mari kita monggo kulo sami wangsul mawon, sami kondur mawon salah ya. Mestinya kulo sami wangsul. Bapak badhe kondur kapan gitu. Kata kondur dengan wangsul itu monggo karena saya masih melihat ada guru yang belum menempatkan pada yang tepat. Itu monggo. Itu kemudian sare dengan tilem. Kemudian apa lagi? Dahar dengan nedi.
Apa lagi? Sanjang karo ngendika. Ya. Kalau yang umpamanya bapak sawet ngendika apa sanjang? Ngendika. Kulo ngimpun sanjang, bapak badhe ngendika kapan? Nah, jadi pakai unggal itu ini teladan dalam penggunaan bahasa Jawa dimulai dari gurunya supaya nanti anak bisa terbiasa. Mengintegrasikan budaya lokal dalam proses pembelajaran. Tadi sudah ya. Dalam pembelajaran muncul puisi, kita manfaatkan di situ puisinya jajal nganggo bahasa Jawa, kan berarti memanfaatkan itu. Jadi memanfaatkan proses pembelajaran kudune puisi tapi ini kayaknya diganti Jawa. Puisi tapi kalau bahasa Jawa bisa itu. Pembina kegiatan budaya seperti pentas seni, dolanan tradisional. Kemarin itu luar biasa ya. Yang juara tari nomor 1 tingkat kabupaten untuk SD dari mana kemarin? Ternyata yang saya kira juara 1 malah juara 3 dari Sokaraja itu. Sokaraja itu yang alatnya banyak banget, propertinya juara 3. Ini dolanan tradisional itu. Ada gambar lagi Sunda Manda, lagi apa maning, jadi dolanan tradisional ditampilkan dalam bentuk tarian luar biasa. Ana wayang, ana tampilan wayang juga, terus ana layarnya juga kelihatan luar biasa itu gonta-ganti tapi bisa itu selama 7 menit atau berapa. Itu kayaknya lagi latihan ya bangetin jelimet itu. Ini sangat menarik. Ternyata dia juara 3. Saya nggak tahu juara 1-nya kayak apa. Menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat adat. Ya kalau di sini ya masyarakat adatnya nggak ada ya, biasa masyarakat umum. Tantangan dan solusi kurangnya sumber daya dan media pembelajaran. Nah tadi saya kira sudah di-share oleh Pak Adi ya tentang media pembelajaran untuk bermain kuis. Yang linknya apa itu tadi? Link apa tadi yang disampaikan oleh Pak Adi di grup guru World ya? Ya itu silakan dipelajari. Itu untuk apa saja bisa itu. Nah ini solusinya dengan pelatihan guru seperti ini termasuk solusi ya. Pengembangan modul bahasa Jawa Banyumasan mungkin sedang dikembangkan. Kemudian kolaborasi antar sekolah. Mungkin di sini ada sekolah yang pinter mau copat, nih kene orang anak, ayolah gabung rong SD latihan. Yang pinter mau copat marahin rong SD apa tulung SD begitu. Lah aku nih kene tayangnya pada nek kiroah, yang ini gabung. Siapa ngerti SDK pinter kiroah, SDK pinter mau copat, SDK pinter apa? Ayo tulung SD apa pira gabung, saling tukar narasumber, bentuk kolaborasinya seperti itu. Jadi jangan memikir lah gue murid dewek, jangan. Tapi kita kolaborasi itu penting. Sebab kita kadang-kadang punya anak yang pinter pinter nyanyi, vokalnya bagus, tapi gurunya orang bisa. Lah mari kita cari lah yang SD sana pinter vokalnya pinter. Nah kita kerjasama itu. Aku mau marahi mau copate, jenengan kok marahi singanu nyanyine begitu. Jadi nanti kolaborasi ini bagus sekali, monggo. Mungkin antara mata pelajaran agama, mata pelajaran olahraga bisa. Olahraga juga begitu. Jadi jangan hanya untuk yang pelajaran akademik saja, non akademik bisa itu. Seni dan non seni juga bisa. Terus pemanfaatan media digital lokal dan media digital yang biasa, monggo. Sekarang semuanya, apalagi yang kepala sekolah baru, saya yakin mereka berangkat dari guru penggerak yang digitalnya lumayan bagus. Silakan dikembangkan untuk mengembangkan sekolahnya sendiri dulu. Kalau sudah bagus, silakan disebarkan ke sekolah lain. Ya harapannya ya, pelestarian budaya adalah tanggung jawab bersama. Sehingga jangan kita mikir sendiri, tapi
kita mikir bareng, mari kita bersama-sama untuk mengembangkan budaya yang ada di Jawa Tengah. Terus perlu diketahui bahwa sekolah itu menjadi pusat pewarisan nilai budaya Banyumas. Jadi jangan lupa tentang ciri khas budaya Banyumas kita tunjukkan di tiap-tiap sekolah. Guru dan kepala sekolah sebagai penggerak utama. Jadi tanpa itu ya nggak mungkin, orang tua tidak mungkin. Meskipun orang tuanya mungkin seorang seniman Jawa, kayaknya tidak mungkin, harus dari guru dan dari kepala sekolah yang menggerakkan mereka, karena sebagai penggerak utama. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Alhamdulillah. Cukup ya, ini sudah pukul 3 kurang 5. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan perlu saya sampaikan tadi yang tadi 5 hari kerja. 5 hari kerja. Katanya mengapa PR naik lagi 5 hari kerja? Itu katanya ada oknum guru, ya bukan semuanya ya, mungkin 1-2 pada jam mengajar itu tidak berada di sekolah, dan nanti katanya akan pulang lagi pada saat absen. Nah seperti itu katanya setiap hari. Jadi itu dipertanyakan oleh DPR. Kalau begitu itu terlalu lama di sekolah, maka sebaiknya apa tidak kembali ke 6 hari kerja begitu. Jadi itu awal itu, maka sekarang ada yang menanyakan seperti itu. Oleh karena itu monggo Bapak Ibu, ya kita ikuti ya aturan yang ada, dan kalau kepentingan ya ada kepentingan mau bagaimana lagi, namanya akan berobat, mengantar orang tua, ini hal yang wajar dan saya kira itu boleh. Pak Kepala Dinas juga pernah, kalau keluarga ada yang sakit tolong itu diutamakan. Boleh meninggalkan kerja kalau itu memang mengantar orang keluarga lagi sakit, boleh itu seperti itu. Tapi kalau pulang hanya sekedar supaya main-main di rumah, itu yang tidak boleh. Karena kita banyak pekerjaan yang harus dikerjakan di sekolah. Begitu yang saya sampaikan. Bila banyak salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup? Ya. Mari kita akhiri, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.